Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bu Wirid Birastri, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan cuaca dan iklim. Di sini saya, Octavia Maharani, dengan NIM 122290025, akan mempresentasikan atau menjabarkan hasil dari ujian akhir semester saya sendiri. Langsung saja ke slide yang paling pertama. Untuk soal nomor satu membahas mengenai dasar model iklim. Untuk poin A sendiri berfokus pada pertanyaan mengapa model iklim ini tuh penting dalam studi iklim. Seperti yang kita tahu bahwa model iklim merupakan instrumen vital untuk memahami sistem iklim bumi yang kompleks, melibatkan interaksi atmosfer, lautan, daratan, es, dan juga radiasi matahari. Nah, model iklim ini berfungsi sebagai laboratorium virtual yang memungkinkan ilmuwan nantinya mensimulasikan kondisi iklim masa lalu, tren masa kini, dan juga memproyeksikan perubahan iklim di masa depan. Selain itu, model iklim juga berperan dalam pengujian hipotesis ilmiah dan juga meningkatkan pemahaman tentang mekanisme perubahan iklim, menyediakan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, di sini saya sudah meringkas kegunaan utama model iklim. Kemudian di bagian sini juga saya sudah merepresentasikan atau memodelkan bagaimana iklim itu ada di bumi ini. Next, ke slide selanjutnya. Untuk poin B nomor satu sendiri membahas mengenai pengaplikasian atau penggunaan model iklim untuk memahami perubahan iklim dalam 3 periode, di mana 3 periode itu mencakup analisis iklim masa lalu, pemahaman kondisi saat ini, dan juga proyeksi di masa depan. Seperti yang sudah saya paparkan dalam gambar, banyak faktor yang mempengaruhi model iklim dalam perubahan iklim di masa lalu, di masa kini, dan juga yang nantinya akan diproyeksikan ke masa depan. Dari 3 periode ini, kita bisa memahami iklim masa lalu dengan cara model iklim ini dikalibrasi menggunakan data proxy seperti INTS dan juga lingkaran pohon untuk merekonstruksi kondisi iklim ribuan tahun yang lalu. Kemudian yang nantinya itu divalidasikan dengan kemampuan prediksi model model iklim. Kemudian dalam menganalisis iklim yang saat ini, model ini bisa mengintegrasikan data observasi terbaru untuk memahami tren dan juga variabilitas iklim yang sedang berlangsung. Nah, untuk proyeksi masa depan sendiri, itu model bisa menjalankan berbagai skenario emisi gas rumah kaca seperti RCP dan SSP yang nantinya itu dikembangkan oleh IPCC. Yang pada akhirnya nanti menghasilkan proyeksi perubahan suhu, curah hujan, dan juga fenomena ekstrim hingga mencapai akhir abad nanti. Next ke poin yang ketiga, nomor satu. Ini fokusnya adalah jenis model iklim. Dari yang model sederhana sampai model kompleks. Di sini saya mencontohkan model sederhana adalah IBM atau Energy Balance Model, di mana IBM merupakan model paling sederhana yang hanya mempertimbangkan keseimbangan energi radiasi yang masuk dan juga radiasi yang keluar untuk memperkirakan suhu rata-rata global. Ini adalah contoh representasi dari IBM itu sendiri. Kemudian di samping ini ada model GCM atau General Circulation Models, di mana ini adalah model yang paling kompleks pada model ini tuh GCM ini mengintegrasikan seluruh komponen sistem dengan grid 3 dimensi dan juga tentunya dalam resolusi tinggi. Nantinya dari GCM ini tuh mensimulasikan interaksi fisik, kimia, dan juga biologi secara detail. Nah, perbedaan antara IBM dan GCM ini sendiri tentunya terletak pada tingkat detailnya dan juga akurasi dalam menangkap dinamika spasial temporal iklim. Next. Untuk nomor 2, garis besarnya adalah
membahas mengenai energi balance model. Ini saling berkaitan dengan poin yang saya bahas sebelumnya. Namun untuk poin A sendiri membahas mengenai persamaan dan prinsip dasar IBM. Nah, seperti yang kita tahu bahwa IBM ini didasarkan pada prinsip dasar keseimbangan energi antara radiasi yang diterima dan juga radiasi yang keluar, di mana memiliki persamaan seperti ini yang sudah saya cantumkan. Dengan penjelasan C ini adalah kapasitas panas bumi, terus lalu T ini adalah suhu permukaan, S ini adalah radiasi matahari, alfa ini adalah albedo, dan ini adalah efektivitas efektivitas emisi dan juga radiasi yang dipancarkan bumi. Nah, model IBM ini sendiri bekerja dengan asumsi bahwa suhu yang di permukaan ini menyesuaikan hingga tercapai keseimbangan antara energi masuk dan matahari dengan energi yang keluar yang nantinya akan dipancarkan kembali ke luar angkasa. Next. Nah, untuk poin B nomor 2 membahas mengenai representasi keseimbangan energi bumi. Nah, untuk IBM ini sendiri merepresentasikan keseimbangan energi bumi dengan menghitung perbandingan antara energi masuk dan juga energi keluar. Di mana saat energi masuk, seperti yang kita tahu bahwa radiasi matahari yang diserap bergantung pada konstansa solar dan juga albedonya. Kemudian radiasi yang tidak dipantulkan akan kembali keluar angkasa. Kemudian untuk energi keluar, radiasi gelombang panjang dipancarkan ke permukaan bumi yang nantinya dihitung menggunakan hukum Stefan Boltzmann. Ini contoh dari gambar representasi keseimbangan energi bumi. Nah, keseimbangan ini tercapai ketika energi masuk sama dengan energi keluar. Dengan efek rumah kaca, eh, dengan efek rumah kaca ini dapat dimasukkan melalui parameter emissivity yang menggambarkan kemampuan atmosfer menyerap dan juga memancarkan energi ke angkasa kembali. Next. Nah, untuk poin C nomor 2 membahas mengenai pengaruh fluks radiasi terhadap temperatur dalam IBM di satu dimensi. Nah, untuk pengaruh fluks ini sendiri ada fluks radiasi masuk, fluks radiasi keluar, kemudian terjadi keseimbangan dan temperaturnya. Nah, untuk radiasi masuk ini, radiasi matahari berupa gelombang pendek yang diterima permukaan bumi. Nah, besar dari fluks ini tergantung dari geografis dan sudut datang sinar matahari. Kemudian untuk fluks radiasi keluar, ini tuh fluks atau radiasi gelombang yang dipancarkan sesuai dengan suhu permukaan yang ada di atmosfer. Biasanya itu mengikuti hukum radiasi benda hitam. Nah, flux ini tuh berfungsi sebagai mekanisme pendingin alami bumi. Kemudian, untuk mencapai keseimbangan dan temperatur terjadi ketika jika radiasi masuk lebih besar, suhu akan naik dan sebaliknya jika eh, radiasi yang masuk hanya sedikit, maka suhu akan menurun. Nah, dalam model satu dimensi, variabel seperti lintang yang digunakan untuk menghitung distribusi radiasi dan juga menghasilkan profil temperatur sebagai fungsi posisi geografis. Di sini saya menjelaskan lebih lanjut mengenai model satu dimensi, di mana dalam IBM ini biasanya variabel seperti lintang digunakan untuk menghitung distribusi radiasi masuk dan juga keluar sepanjang garis lintang ketika IBM ini terjadi. Nah, untuk selanjutnya, pengaplikasian IBM untuk analisis pemanasan global. Nah, ini di sini saya sudah menampilkan bersumber dari kata data green. Sebelumnya juga saya selalu mencantumkan sumber di pojok kiri. Namun untuk citasinya saya cantumkan di bagian akhir. Di sini merupakan data konsentrasi gas rumah kaca meningkat yang tembus pada rekor tahun 2024.
Nah, untuk garis warna biru ini, plot warna biru keabuan ini merupakan konsentrasi CO2 di atmosfer, sedangkan untuk garis berwarna merah ini merupakan konsentrasi CH4 di atmosfer, di mana kedua kandungan tersebut merupakan salah satu bentuk dari efek gas rumah kaca atau radiasi inframerah yang terjadi di permukaan atmosfer. Nah, EBM dapat digunakan untuk menganalisis dampak peningkatan konsentrasi rumah kaca terhadap keseimbangan energi bumi. Dengan cara EBM ini menghitung bagaimana akumulasi gas rumah kaca, contohnya CO2 dan CH4 ini, mengurangi radiasi inframerah yang keluar dari permukaan bumi. Kemudian lapisan rumah kaca yang semakin tebal bertindak seperti isolator yang menahan panas di atmosfer, sehingga menyebabkan peningkatan suhu di atmosfer dan juga permukaan di bumi. Nah, IBM ini juga berfungsi atau dapat digunakan untuk menguji skenario mitigasi seperti pengurangan emisi atau program reforestasi untuk melihat bagaimana tindakan tersebut dapat mengembalikan keseimbangan energi dan juga mengurangi laju pemanasan global. Next. Nah, eh, kita masuk ke nomor 3, poin A, yaitu definisi RC model. Seperti yang kita ketahui, RC model ini adalah model iklim yang menggabungkan dua proses fundamental, yaitu transfer radiasi dan juga penyesuaian konvektif. Nah, model ini tuh menghitung penyerapan, pemantulan, dan juga emisi energi radiasi matahari di atmosfer sambil mensimulasikan penyesuaian atmosfer melalui konveksi untuk menjaga kestabilan suhu eh, dalam bentuk vertikal. Nah, RC model ini memiliki persamaan dasar seperti ini, di mana Fx adalah flux konvektif yang menyeimbangkan sistem. Ini merupakan salah satu bentuk representasi dari RCM atau RC model, maaf, si model yang diplot oleh menggunakan Google Colab. Next. Nah, untuk poin selanjutnya, perbedaan RC model dan juga IBM. Di sini saya sudah mencantumkan garis besar perbedaan antara radiatif konvektif model dan juga energi balance model. Sudah dipisahkan. Dan juga di sini saya sudah mencantumkan eh, satu plot dengan adanya dua model yaitu IBM dan juga RCM. Jadi RC model ini tuh lebih kompleks karena menggabungkan proses radiasi dan juga konveksi secara vertikal di dalam atmosfer tersebut, yang nantinya menyesuaikan lapse rate agar stabil dan juga menghasilkan profil suhu vertikal yang realistis dengan perhitungan interaksi permukaan troposfer. Nah, sebaliknya, untuk IBM itu sendiri adalah model yang lebih sederhana dari RCM ini sendiri, yang fokusnya itu pada neraca energi keseluruhan tanpa detail vertikal seperti RCM tadi. Eh, IBM juga menghitung keseimbangan radiasi masuk dan juga keluar secara global untuk memahami perubahan suhu rata-rata permukaan dari bumi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui perbedaannya, jadi bisa kita simpulkan sedikit bahwa RC model itu lebih ke memberikan gambaran struktur thermal yang lebih mendekati kenyataan dibanding IBM yang hanya memberikan gambaran rata-rata global pada atmosfer. Kemudian poin C yaitu mengenai integrasi proses radiasi dan juga konveksi dalam profil vertikal RCM. Nah, eh, di sini saya sudah mencantumkan komponen radiasi dan juga komponen konveksi yang ada di RCM. Kemudian di sini juga saya sudah menjelaskan sedikitnya mengenai proses integrasi di mana perhitungan radiasi murni dilakukan untuk seluruh kolom atmosfer. Nah, nanti jika
hasil menghasilkan profil temperatur tidak stabil secara konvektif, maka konvektif harus diaktifkan. Yang kemudian proses ini diulang sampai mencapai keseimbangan antara komponen konveksi dan juga radiasi. Di sini juga saya sudah mencantumkan plot dari RCM ini sendiri. Next. Nah, kita masuk ke nomor 4 mengenai model Puma dan juga Placium. Sebelumnya, disclaimer bahwa eh, saya banyak mengambil materi atau sitasi dari model Puma dan Placium ini dari PPT yang diberikan Bu Wirid karena cukup sulit untuk mencari bahan materi mengenai model Puma dan juga Placium ini. Nah, untuk poin A sendiri, perbedaan Puma dan juga Placium. Eh, Seperti yang kita tahu, Puma itu merupakan kepanjangan dari Portable University Model of the Atmosphere, ya, yang dimana merupakan model atmosfer sederhana berbasis persamaan primitif hidrostatik dengan gaya diabatic heating melalui restorasi temperatur yang dirancang untuk eksperimen ideal dan penelitian teoritis dengan komponen terbatas yang hanya berada pada atmosfer, hanya berada pada atmosfer. Sedangkan Plasim merupakan kepanjangan dari planet simulator yang merupakan model sistem bumi yang cukup kompleks dan juga komprehensif eh, yang menggunakan Puma sebagai inti atmosfer, namun dilengkapi dengan parameterisasi menengah dan juga dirancang sebagai Earth System Model terintegrasi yang mencakup komponen atmosfer realistis. Nah, untuk Plasim ini atau planet simulator ini eh, memiliki permukaan daratan dengan model tanah 5 lapisan, sistem hidrologi dan juga komponen lautan, model es laut termodinamik dan juga vegetasi Simba. Nah, Puma ini yang sebelumnya saya jelaskan cocok untuk penelitian fundamental dan pengajaran. Sedangkan Plasim ini sendiri lebih cocok untuk simulasi iklim realistis dan juga untuk proyeksi iklim. Next, eh, poin B dari maksudnya poin C, karena poin A tadi saya menggabungkan antara pertanyaan poin A dan juga poin B. Ini membahas mengenai penggunaan plasim untuk memahami dinamika iklim iklim global. Nah, seperti yang sudah saya cantumkan, sebagai Earth System Model, planet simulator itu menggabungkan berbagai komponen sistem iklim yang saling berinteraksi, yang nantinya memungkinkan simulasi atau proses-proses yang lebih kompleks mendasari dari fenomena iklim skala besar. Untuk Plasim ini sendiri mampu mensimulasikan fenomena monsun melalui di mana kemampuannya adalah mereproduksi perbedaan pemanasan musiman daratan lautan, siklus tahunan radiasi matahari, dan juga parameterisasi konveksi untuk pembentukan awan, sekaligus feedback untuk kelembapan tanah dan juga sampai presipitasi. Nah, untuk ENSO sendiri atau El Nino Certain Oscillation, lazim ini mensimulasikan interaksi yang lebih kompleks antara atmosfer dan lautan di tropis, di Pasifik tropis, di mana osilasi tekanan atmosfer, dinamika termoklin, dan juga integrasi sistem plastim meliputi model vegetasi untuk studi feedback, tutupan lahan, dan juga iklim. Nah, komponen es laut untuk feedback ice albedo, eh, untuk studi sensitivitas gas rumah kaca, serta fleksibilitas eksperimen dengan komputasi yang relatif cukup rendah. Di sini saya sudah menggambarkan dari sumber Klima Kampus, Planet Simulator. Ini perbedaan menggunakan plastim dan juga era dengan musim DJF.
Next. Dan yang terakhir, di sini menjelaskan mengenai contoh representasi atau contoh eksperimen sensitivitas dengan plasma. Di sini saya mengambil sumber dari YouTube yang saya tonton, di mana itu adalah video penjelasan Bu Wirid pada tahun 2020. Di sini contohnya adalah untuk menggunakan plasma adalah eksperimen sensitivitas konsentrasi CO2 terhadap suhu rata-rata global, di mana eksperimen sensitivitas konsentrasi CO2 terhadap suhu global ini dapat dilakukan dengan menjalankan simulasi baseline menggunakan CO2 standar dengan kekuatan 360 ppm, kemudian melakukan variasi konsentrasi eh, dengan nilai 180 ppm, 360 ppm, dan juga 720 ppm, sambil menjaga parameter lain secara konstan. Nah, setiap simulasi dijalankan 50 tahun lebih dengan mengaktifkan modul atmosfer, lautan, es laut, dan juga sistem hidrologi. Analisis ini tuh mencakup perbandingan suhu rata-rata global, evaluasi perubahan suhu meridional, dan juga dampak pada curah hujan serta sirkulasi atmosfer. Nah, untuk dari contoh eksperimen ini bisa diambil kesimpulan bahwa eksperimen itu memberikan pemahaman kuantitatif tentang sensitivitas iklim terhadap forcing gas rumah kaca, dan juga sekaligus mendukung proyeksi iklim masa depan dengan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Nah, untuk slide terakhir ini, saya melampirkan semua citasi dalam bentuk format IEEE, dan mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.